Teman-teman, pada saat terjadinya hujan, pernahkah kalian melihat suatu kilatan cahaya yang luar biasa, hebat dan terdengar suara keras? Ya, itu adalah petir. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih gimana proses terjadinya petir? Mau tahu? Yuk kita cari. Yuk kita cari tahu di video kita kali ini ya. Oke, kali ini kita akan mempelajari kelistrikan, yaitu listrik statis. Nah, peristiwa petir tadi termasuk contoh dari listrik statis. Kalau tidak bermuatan atau netral. Netral ini letaknya juga ada di tengah atau di induk atom. Jadi yang kalian harus pahami ketika belajar muatan listrik yaitu adanya tadi atom yang terdiri dari muatan positif atau proton, nah muatan negatif atau elektron, dan tidak bermuatan atau netral atau bisa disebut dengan neutron.
contoh. Nah, kenapa kok disebut dengan listrik statis? Nah, kenapa kok ada listrik statis? Misalkan ini nih, ketika kita menyalakan sebuah lampu atau mematikan lampu. Ini misalkan adalah sebuah lampu, kemudian kita matikan, maka akan gelap. Nah, apakah tidak ada elektron atau tidak ada listriknya? Pada saat kita mematikan lampu, maka akan ada elektron, tapi elektronnya diam atau elektronnya tidak bergerak. Pada saat kita mematikan lampu, lampunya tetap ada elektronnya, namun keadaannya dalam keadaan diam. Kemudian gimana kalau kita nyalakan lampunya? Maka ketika kita nyalakan lampunya, elektronnya Nah, teman-teman, contoh dari penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, misalkan di sini ada sebuah sepatu, kemudian dan tangan ini yang berbagian hijau ini akan kita dekatkan ke arah pintu. Kita dekatkan ke arah pintu, gagangnya pintu. Nah, kemudian di sepatunya ini kita gosokkan dengan wol, keset yang berbahan wol, maka ada aliran elektron dari keset ke tubuh manusia dan mengalir ke tangan, sehingga apa yang akan terjadi? Nah, sehingga dari keset ke tubuh manusia dan mengalir ke tangan, sehingga apa yang akan terjadi? Nah, sehingga akan terjadi kejutan listrik, teman-teman, atau listrik statis ya. Nah, itu akan terus berlangsung ketika masih ada elektron di dalam tubuh manusia. Maka elektronnya akan berpindah dari kaca ke kain sutra. Kita lihat teman-teman ya, di sini ada yang warna kuning adalah kain sutra, sedangkan yang warna biru adalah kaca. Maka ketika digosokkan, elektron dari kaca akan berpindah ke kain sutra, sehingga kaca menjadi bermuatan listrik positif dan kain sutra bermuatan listrik negatif, karena kaca akan kehilangan elektron karena elektronnya tadi adalah pindah ke kain sutra.
balon yang muatannya adalah positif dan negatif ketika digosokkan dengan kain wol. Maka apa yang akan terjadi? Yaitu elektron berpindah dari kain wol ke balon, sehingga nanti balonnya akan bermuatan positif. Nah, kita lihat teman-teman bahwa di sini kain wolnya lama-kelamaan akan kehilangan muatan elektron atau kehilangan muatan negatif, sehingga kain wol akan bermuatan positif menjadi listrik bermuatan positif. Nah, ini sehingga balon menjadi listrik bermuatan negatif ya, karena tadi balonnya kelebihan elektron dan kain wol bermuatan listrik positif. Kemudian muatan yang kedua adalah Q2, terpisahkan jarak sejauh R dan akan menghasilkan gaya atau F. Ini ketika dia bermuatan. Nah, interaksi antara dua muatan ini akan terjadi gaya tarik atau gaya tolak. Nah, ini F ini adalah gaya kolom ya. Jadi gaya kolom itu adalah gaya interaksi antara dua muatan, bisa saja gayanya tarik atau gayanya menolak. Nah, kayak gaya tarik yang bagaimana nih? Contohnya ada muatan merah yang berwarna merah dan warna biru, dia berarti tidak sejenis atau tidak sama. Ketika didekatkan, maka akan terjadi muatan tak sejenis, terjadi tarik menarik. Bagaimana dengan muatannya yang sejenis atau sama-sama biru nih, misalkan muatannya? Maka muatan yang tak sejenis atau muatan yang sejenis tadi akan tolak menolak. Nah, untuk hukum kolom, misalkan dia ada dua buah benda, Q1 dan Q2 yang terpisahkan jarak sejauh R, maka dia akan mengalami gaya tarik atau gaya tolak sebesar F. Jadi F ini adalah bisa gaya tarik, bisa gaya tolak. Maka kalau kita rumuskan, di mana F sama dengan K kalikan Q1 kalikan Q2 per R kuadrat, di mana K adalah konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9, Q adalah muatan benda, satuan dalam kolom, dan R adalah jarak dari benda, satuannya meter, dan F adalah gaya tarik atau gaya tolak. Untuk soal penerapan hukum kolom, misalkan ada sebuah soal seperti ini. Jika ada dua benda bermuatan dengan Q1-nya 4 kali 10 pangkat min 6 kolom dan Q2-nya 6 kali 10 pangkat min 6 kolom dengan jaraknya yaitu 2 cm, berapakah gaya kolom yang terdapat di antara dua benda tersebut jika K-nya atau konstantanya yaitu sebesar 9 kali 10 pangkat 9. Nah, untuk penyelesaiannya ini bisa kita gambarkan dulu teman-teman. Jadi ada muatan A besarnya 4 kali 10 pangkat min 6 dan muatan B atau muatan 2 besarnya 6 kali 10 pangkat min 6. Dua-duanya positif ya, berarti nanti dia akan tolak menolak. Terpisah sejauh 2 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa F-nya. Berarti di sini diketahui Q1-nya 4 kali 10 pangkat min 6 kolom, Q2-nya 6 kali 10 pangkat min 6 kolom, R-nya 2 cm atau kalau dijadikan meter berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, jawab yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu F-nya. Nah, F kita punya rumus F sama dengan K Q
remuk atau F sama dengan K kalikan Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, kita cari F-nya. F-nya kan yang dicari. Kita masukkan angkanya tadi K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 4 kali 10 pangkat 6 kolom. Dan Q2-nya 6 kali 10 pangkat 6 kolom. Kita bagi atau kita per dengan R kuadrat. R-nya tadi 2 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa dikuadratkan. Ini besarnya sama dengan 2 dikuadratkan 4. 10 min 2 dikuadratkan jadinya 10 pangkat min 4. Nah, kalau kita nyari F-nya berarti F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 4 kali 10 pangkat 6 dikalikan dengan 6 kali 10 pangkat 6 per 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita kerjakan dulu ya teman-teman, yang bisa kita coret yang mana angka 4 ya. Angka 4 kita coret dengan angka 4. Kemudian kita kerjakan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 10 pangkat min 6 dikalikan 10 pangkat min 6. Nah, ini 10 pangkat min 4 karena dia dibagi, maka kalau dibagi pangkatnya dikurangi, maka min 6 min 4. Nah, jangan lupa ini ya teman-teman, ini min 6 min 4. Min ketemu min jadinya plus ya, berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 10 pangkat min 6 10 pangkat min 6 plus pangkat 4. Min 6 plus 4 ya benar, min 2. 9 kali 10 pangkat 9 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 2. Min 2 min 6 min 6 min 2 jadinya karena dikali maka ditambahkan pangkatnya jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 8 plus 9 min 8 berarti 9 kali 10 pangkat 1 atau maaf teman-teman, tadi ini 6-nya belum kita kalikan ya, berarti 6. Ini kita tambahkan dengan angka 6 berarti 9 kali 10 pangkat 1 dikalikan 6, maka hasilnya adalah 54 kali 10 pangkat 1 atau 540 Newton. Nah, kita gambarkan benda A ya. Ini benda A negatif 5 mikrokolom dan benda B positif tapi belum diketahui. Terpisah sejauh jaraknya tadi adalah 30 cm. Kemudian gaya tariknya adalah 4 Newton. Kalau kita buat sistematika, maka di sini ada diketahui. Apa yang diketahui? Ya, QA atau muatan A sebesar negatif 5 mikrokolom. Ingat, satuannya dari Q atau muatan yaitu kolom saja, kaulum saja. Jadi, kita ubah dulu mikrokolom menjadi kolom. Berapa 1 mikrokolom? 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 kolom. Jadi, kalau misalkan di sini 5 mikrokolom, maka jadinya adalah 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ini QA. Kemudian apa lagi yang diketahui? Yang diketahui adalah R. R atau jarak antara A dan B. Jaraknya yaitu 30 cm. Karena di sini satuannya cm, sedangkan untuk satuan internasional dan satuan pada hukum kolom ini R harus dalam satuan meter, maka kita ubah 30 cm itu sama dengan berapa meter. Kita buat bilangan berpangkat saja ya. Jadi 30 kali 10 pangkat negatif 2 meter atau 30 atau 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Ini untuk
R. Sedangkan yang ketiga adalah K, karena K adalah konstanta, maka dia tetap 9 kali 10 pangkat 9. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah kita tulis dulu ya teman-teman rumusnya. F sama dengan K, Ki, Ku, remuk-remuk. Jadi kita buat lebih mudahnya biar mudah dipahami, yaitu kakiku remuk-remuk. Nah, kita masukkan dulu angkanya. F tadi berapa F? F di sini adalah 4 Newton. Maka kita tuliskan di sini adalah 4 Newton sama dengan K, karena kan konstanta, maka 9 kali 10 pangkat 9. Sedangkan Ki-nya 5 kali 10 pangkat min 6 dan Ki-B per kita bagikan dengan R kuadrat. Ingat, R-nya adalah kuadrat, jadi 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Nah, kita sebelum menghitung semua, kita ini dulu yang kuadrat ini berapa teman-teman? Kalau 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan berapa? Ya, jadi 3-nya kita kuadratkan dulu jadi 9 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratkan itu sama dengan 10 pangkat min 2, karena kalau dikuadratkan berarti pangkatnya dikali. Kalau sudah ketemu maka kita jadikan 1. 9 kali 10 pangkat 9 konstantanya kali 5 kali 10 pangkat min 6 kali Ki-B, karena Ki-B yang ditanyakan, dibagi dengan 9 kali 10 pangkat min 2. Nah, di sini yang mana yang bisa dibagi? Ya, 9 dan 9. Maka kita bisa kalikan silang nih. Kita bisa kalikan silang. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 Ki-B kali ini masih ada sisa kali 10 pangkat 9. Min 6 dan min 9. Maaf, min 6 dan 9 kita hitung dulu. Ini berarti jadi tinggal 3, positif 3. Berarti 5 kali 10 pangkat 3 kalikan Ki-B sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Berarti kalau ditanyakan Ki-B, maka 4 kali 10 pangkat min 2 per 5 kali 10 pangkat 3. Kita ubah, kita selesaikan dulu bilangan berpangkatnya, berarti naik pangkatnya jadi negatif, maka 4 per 5 kali 10 pangkat min 5 atau 0,8 kali 10 pangkat min 5. Kalau kita jadikan dia bilangan yang 10 pangkat 8, maka 10 pangkat 6 ya teman-teman, 8 kali 10 pangkat min 6 atau 8 mikrocoulomb. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu 2 buah benda bermuatan listrik tidak sejenis ditarik-menarik dengan gaya sebesar F. Nah, ini kalau ini belum diketahui ya teman-teman angkanya. Jika jarak kedua muatan didekatkan menjadi 1/3 kali semula, maka gaya tarik-menarik antara kedua muatan menjadi. Nah, untuk kalian yang belum paham sama soalnya seperti ini, bisa diulang lebih dari 1 kali ya. Oke, kita ulang lagi ya. 2 buah benda bermuatan listrik tidak sejenis tarik-menarik dengan gaya sebesar F. Jika jarak kedua muatan didekatkan menjadi 1/3 kali semula, maka gaya tarik-menarik antara kedua muatan menjadi. Jadi kalau gini, berarti sesuai dengan ilustrasi ini ada 2 keadaan. Keadaan pertama, 1 itu dimana besarnya dia sama ya. Dari A, muatan A dan muatan B, ini gaya tariknya sebesar F. Sedangkan keadaan kedua, ini ada 2 buah juga, A dan B.
Namun jaraknya adalah sepertiganya. F2-nya ditanyakan. Nah, kalau seperti ini, maka kita bisa menggunakan perumpamaan. Misalkan A, muatan A kita buat hurufnya jadi Ki aja muatannya karena tidak diketahui, dan muatan B juga Ki. Sedangkan jarak antara kedua muatan kita umpamakan R. Maka di sini adalah Ki juga. Ki ini kita anggap Ki 1, 2, ini Ki 3, 4 ya. Kemudian ini setengah dari R. Nah, maka kalau kita kerjakan atau kita sistematikan, berarti diketahui ada Ki 1 sama dengan Ki 2 sama dengan Ki 3 sama dengan Ki 4 sama dengan Ki, F1 sama dengan F, R1 sama dengan R, dan R2 sama dengan sepertiga R, di mana ditanyakan adalah F2. Nah, cara mengerjakannya yaitu kita F1 kita sudah punya. F1 rumusnya adalah Ki1 Ki2 per R kuadrat. Ini adalah rumusnya. Karena ini membandingkan 2, maka kita juga harus membandingkan, di mana F1 per F2 itu sama dengan, untuk F1 tadi kan Ki1 Ki2 per R1 kuadrat per Ki3 Ki4 per R2 kuadrat. Jadi harus ada kuadratnya ya teman-teman. Nah, kita masukkan nilainya. F1 tadi berapa? F1 tadi adalah F. Sedangkan F2 ditanyakan. Nah, yang di sini yang bisa dicoret yang mana teman-teman? Yang dari keduanya adalah konstanta saja dan tidak ada nilainya atau nilainya sama. Ya, yang benar adalah yang K. Ki1-nya di sini kita punya Ki2-nya juga Ki, sedangkan R1-nya adalah R kuadrat per Ki3-nya adalah Ki4-nya juga Ki, sedangkan R2-nya adalah sepertiga dari R. Maka kita bisa ini, karena ini dibagi, maka kita bisa ubah ubah jadi perkalian, maka F per F2 Ki kali Ki per R kuadrat dikalikan, maka kalau dikalikan jadinya ini jadi pembilang, Ki-nya jadi penyebut, maka sepertiga R dikuadratkan per Ki kalikan Ki. Nah, kalau sudah gini kita kan sudah tahu bahwa Ki-nya adalah nilainya sama, karena tidak diubah maka bisa dicoret. Jadi tinggal F per F2 sama dengan sepertiga R kuadrat. Sepertiga R dikuadratkan. Maka yang harus kita kerjakan adalah sepertiga ini dikuadratkan jadi 1/9 ya, 1/9 R kuadrat per R kuadrat. Yang bisa dicoret yang mana? Ya, R kuadrat bisa dicoret. Maka F sama dengan F2 1/9 kali 1/1. Kita kalikan silang, jadi F sama dengan 1/9 F2. Karena yang diminta adalah F2, maka F2 itu sama dengan 9 kali F. Jadi untuk F2-nya adalah 9 kali F-nya. Maka dia lebih besar dari F1. Kenapa? Karena jaraknya diperkecil. Jadi kalau R-nya diperkecil, maka F-nya jadinya besar.